Selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara, kitab Keluaran adalah kitab yang berisikan kisah perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yakni Kanaan. Kitab ini dimulai dari penderitaan kaum Yakub Israel akibat penindasan dan perbudakan penguasa Mesir, lalu diakhiri dengan kehadiran, kuasa, dan kemuliaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Jadi penderitaan dan seruan umat memohon pertolongan ternyata menggugah hati Allah untuk menolong mereka. Dan oleh karenanya Allah mengutus Musa untuk membebaskan dan membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Dalam Keluaran 3 ayat 1-15 jika kita baca di sana berisikan bagaimana Allah memanggil Musa untuk bangsanya. Ayat 10 dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Allah menginginkan Musa untuk melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini, Allah mengingat kembali janji berkat-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehubungan dengan pengutusan Musa tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Allah yang berinisiatif memilih Musa. Ayat 2 dikatakan, "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api." Ayat 5. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Saudara, ketika Musa sedang asik menggembalakan ternak mertuanya, Allah menggugah perhatian Musa. Allah mengalihkan fokus perhatian Musa. Allah menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api dari semak berduri. Perhatikan saudara, setelah 40 tahun tinggal dengan mertuanya, Musa sepertinya melupakan kisahnya di Mesir. Namun Allah tidak pernah lupa dengan keberadaan umatnya. Untuk itu Allah perlu membuat pengalih perhatian bagi Musa. Allah datang kepada Musa dalam semak belukar yang terbakar. Saudara, apakah kita telah menyadari bentuk pengalihan perhatian dari Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan panggilan awal kita? Mungkin awal melayani kita begitu semangat, namun seiring berjalannya waktu, mungkin saja kita lengah. Temukan kembali panggilan itu. Apakah kita telah menyadari bentuk pengalihan perhatian dari Tuhan untuk mengingatkan kita kembali dan panggilan awal kita? Lalu yang kedua, pengutusan Allah itu jelas saudara. Ayat 10 dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Ketika Allah mengutus Musa, pengutusannya jelas. Musa harus pergi kepada Firaun, penguasa tertinggi di Mesir. Untuk apa? Untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir. Mengapa dibawa keluar? Sebab bangsa Mesir menindas umat Tuhan. Semua perintah dan pengutusan Allah itu jelas saudara. Namun tetap saja Musa ragu dengan perintah dan pengutusan Allah tersebut. Berkali-kali Allah berusaha untuk meyakinkan Musa akan panggilan dan pengutusannya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Apakah pengutusan kita telah jelas? Apakah tujuan Allah menempatkan kita di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, atau juga melayani saat ini sudah jelas? Kalau belum, mari belajar peka untuk dengar suara Tuhan. Lalu yang ketiga, pengutusan Allah disertai dengan janji penyertaan. Ayat 6, 11, dan 15. Ketika Allah mengutus Musa, Musa ragu dan tidak percaya diri. Dikatakan di situ, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Firaun adalah penguasa tertinggi dari sebuah kerajaan besar. Firaun bahkan sudah dianggap titisan dewa oleh rakyat Mesir pada saat itu. Lalu diperhadapkan dengan Musa, seorang pria biasa yang tidak punya kuasa dan jabatan apa-apa. Saudara, bila kita hanya berfokus pada kekuatan atau kelemahan kita, maka kita pasti akan takut dan kecewa dengan keadaan. Namun mari kita fokus kepada kuasa Tuhan. Dia berjanji menyertai dan menolong kita. Di tengah situasi saat ini, apakah kita menyadari tugas dan panggilan kita sudah jelas? Mengapa Tuhan menempatkan kita di tengah situasi seperti saat ini? Untuk apa kita ada di tengah-tengah dunia ini? Saat ini, kita semua hendaknya juga menyadari tugas pengutusan kita di tengah dunia yang sedang sakit ini. Jangan terlena Bapak Ibu, pekalah untuk mendengar suara Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati. Dalam keterbatasan dan kelemahanmu, ada janji penyertaan Tuhan yang akan menolong memberkati. Ingat,
Saat Ia pilih kita, utus kita, maka Ia akan perlengkapi dan sertai. Percayalah akan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Engkau ada bersama dengan kami, kemana kami pergi, Tuhan ada, Tuhan utus kami, maka Tuhan perlengkapi. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami melakukan firman-Mu, ajar kami untuk boleh terus menjadi teladan, menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Ini saatnya saudara, temukan panggilanmu dan yakinilah janji penyertaannya. Dia utus kita di dunia ini, maka Ia akan sertai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.